Ya, apakah udah masuk semua, guys? Sudah. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang intensitas cahaya dan radiasi terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Sebelum diskusi dimulai, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Nabil Al-Fariski dengan NIM A1D020180 sebagai moderator. Dan selanjutnya ada Mbak Anggita. Perkenalkan, nama saya Anggita Novi Widiasari dengan NIM A1D020104 sebagai pemateri. Dan selanjutnya ada Mbak Winona. Perkenalkan, nama saya Winona Najma Alivia, NIM A1D020121. Saya sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Mas Alif. Monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Alif Safiyullah Rahman dengan NIM A1D020052 sebagai pemateri. Ya, baik. Kembali ke topik pembahasan kali ini, yaitu tentang mengenai intensitas cahaya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan pendapatnya. Yang pertama, mengenai cahaya matahari. Silakan bagi yang ingin berpendapat, monggo. Saya izin berpendapat ya, Mas Nabil. Monggo Mbak Winona. Menurut pengetahuan saya, cahaya matahari merupakan suatu sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, terima kasih Mbak Winona. Apakah ada tambahan dari yang lain, teman-teman? Saya izin menambahkan. Ya, monggo Mbak Anggita. Menurut saya, cahaya matahari itu mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Cahaya matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya. Mungkin itu untuk tambahannya. Ya, terima kasih buat Mbak Winona dan Mbak Anggita yang sudah menanggapi. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai cahaya matahari, selanjutnya kita akan ke inti pembahasan kita mengenai intensitas cahaya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai intensitas cahaya? Ya, izin masuk, Mas. Ya, monggo, Mas Atif. Ya, saya izin menjelaskan mengenai intensitas cahaya. Jadi, intensitas cahaya merupakan banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman persatuan luas dan persatuan waktu. Dengan demikian, pengertian intensitas yang dimaksud sudah termasuk lama penyinaran, yaitu lama matahari bersinar dalam satu hari. Pada dasarnya, intensitas cahaya matahari akan berpengaruh nyata terhadap sifat morfologi tanaman. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya matahari dibutuhkan untuk berlangsungnya penyatuan CO2 dan air untuk membentuk karbohidrat. Cukup, Mas. Ya, terima kasih Mas Alif. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Monggo Mbak Anggita. Menurut artikel yang saya baca, yaitu Mayer dan Ardeson pada tahun 1952 dalam Indah Riyadi Putri tahun 2009 menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh dengan intensitas cahaya 0% akan mengakibatkan pengaruh yang berlawanan, yaitu suhu rendah, kelembapan tinggi, evaporasi, dan transportasi yang rendah. Tanaman cukup mengambil air, tetapi proses fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa cahaya matahari. Ya, bagus sekali buat Mas Alif dan Mbak Anggita. Itu tentang intensitas cahaya ya. Kemudian
apakah intensitas cahaya itu bisa diukur dan mungkin apa ya alat ukurnya buat mengukur intensitas cahaya? Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya sendiri itu diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan atau tingkat penerangan pada suatu area atau daerah tertentu. Untuk jenis luxmeter sendiri yaitu ada dua, yaitu luxmeter analog dan luxmeter digital. Baik Bang, kita sudah menanggapi. Apakah teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasan tentang dari kedua jenis luxmeter tersebut? Saya izin menjelaskan tentang luxmeter analog ya Mas Nabil. Jadi luxmeter analog merupakan jenis luxmeter yang pertama kali ditemukan, dan pada luxmeter ini hasil dari pengukuran ditampilkan secara analog berupa jarum pengukuran, di mana jarum pengukuran akan bergerak sesuai dengan pengukuran. Seperti itu Mas Nabil. Itu dari luxmeter analog ya Mbak Winona? Iya betul. Buat luxmeter digitalnya apakah ada yang bisa menjelaskan? Monggo. Saya izin masuk Mas. Monggo Mas Alif. Ya, saya izin untuk menambahkan yang terkait luxmeter digital. Jadi untuk luxmeter digital ini memperlihatkan hasil pengukuran menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari rangka sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Kemudian cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel, maka arus yang dihasilkan pun semakin besar. Cukup, Mas. Oke, terima kasih buat Mbak Winona dan Mas Alif. Itu untuk luxmeter dari kedua itu, apakah ada kelemahan dan kelebihannya ya? Apakah ada yang bisa menanggapi? Ya, saya izin masuk ya Mas Nabil. Untuk luxmeter analog itu kelebihannya yang pertama harganya itu lebih merakyat dan lebih mudah perawatannya. Sedangkan untuk kekurangannya itu untuk luxmeter analog yang pertama sering terjadi kesalahan pembacaan nilai pengukuran, lebih minim proteksi dan umur pemakaian yang cepat rusak. Untuk luxmeter yang digital, kelebihannya yang pertama lebih sensitif terhadap perubahan, banyak memiliki proteksi, dan juga terhindar dari kesalahan pembacaan pengukuran. Sedangkan kekurangannya, yaitu perawatannya harus yang hati-hati, banyak merek pasaran yang kualitas rendah, dan relatif lebih mahal dibanding dengan luxmeter analog. Mas Nabil. Baik, Mbak Winona. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh intensitas cahaya terhadap tanaman hidroponik? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Izin menanggapi, Mas Nabil. Ya, baik, Mbak Gita. Silakan. Intensitas cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang berhubungan erat dengan laju fotosintesis dan akan sebanding dengan jumlah intensitas cahaya matahari yang diterima dan respirasi. Intensitas cahaya yang terlalu rendah akan menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal. Sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap aktivitas sel-sel stomata daun dalam mengurangi transpirasi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Oke, terima kasih Mbak Anggita. Untuk pemanfaatan intensitas cahaya itu dalam hidroponik seperti apa ya? Ada yang bisa menerangkan? Saya izin masuk, Mas. Monggo Mas Alif. Saya izin menanggapi untuk pemanfaatan intensitas cahaya dalam hidroponik itu tergantung dari kebutuhan akan cahaya oleh tanaman, karena pada dasarnya kebutuhan akan cahaya oleh tanaman kan berbeda-beda. Selama fotosintesis terjadi, terdapat proses di mana tumbuhan menghasilkan pati dan gula atau karbohidrat. Selain itu, karbon dioksida dan air juga akan bergabung untuk menghasilkan glukosa. Glukosa inilah yang akan diproduksi oleh tanaman untuk selanjutnya digunakan untuk membuat makanan mereka sendiri sebagai sumber energi penting untuk mempertahankan pertumbuhannya. Maka dari itu, keberadaan akan cahaya sangat penting untuk pertumbuhan tanaman.
Untuk cahaya matahari bisa kita dapatkan secara langsung dan tidak terbatas jumlahnya. Tanaman hidroponik juga membutuhkan cahaya matahari. Untuk tanaman hidroponik indoor, cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 8 sampai 10 jam. Sementara untuk tanaman hidroponik outdoor, cahaya yang dibutuhkan juga berkisar antara 8 sampai 10 jam. Bahkan sebagian besar tanaman dapat beradaptasi dengan intensitas cahaya full day atau 12 sampai 14 jam. Seperti itu, Mas. Ya, baik Mas Halid. Tadi itu ada hidroponik indoor ya Mas ya? Ya, betul Mas. Ya, itu hidroponik indoor buat pasokan intensitas cahayanya gimana ya? Saya izin menjawab ya, Mas Nabil. Jadi untuk hidroponik indoor itu kita biasanya menggunakan grower lamp. Grower lamp itu merupakan lampu yang bisa digunakan sebagai pengganti cahaya matahari. Pada grower lamp terdapat spektrum cahaya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Spektrum cahaya yang paling banyak diserap oleh tanaman yaitu cahaya yang berwarna orange, merah, dan juga biru ungu, atau dengan panjang gelombang berkisar antara 380 hingga 700 nanometer. Cara kerja grower lamp yaitu dengan memberikan spektrum warna yang sesuai dengan sinar matahari atau menyediakan spektrum warna yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, grower lamp juga dapat meniru kondisi di luar ruangan dengan berbagai warna dan suhu. Seperti itu, Mas Nabil. Oke, makasih Mbak Winona dan Mas Halid. Apakah ada tambahan? Saya ingin menanggapi jawaban dari Mbak Winona. Oke, monggo Mbak Anggita. Pada dasarnya tanaman hidroponik itu bisa ditumbuhkan hanya dengan menggunakan Mohon maaf, tadi terdapat kendala teknis dan mungkin sekarang diskusi bisa kita lanjutkan ya. Dan untuk Mbak Anggita, monggo dilanjut tambahannya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Winona tadi. Pada dasarnya, tanaman hidroponik bisa ditumbuhkan hanya dengan menggunakan grower lamp. Namun tetap saja cahaya matahari merupakan sumber pencahayaan yang baik untuk proses fotosintesis tanaman. Matahari mendistribusikan cahayanya secara lebih merata dibandingkan sumber cahaya apapun. Terlebih lagi dengan penyinaran menggunakan cahaya matahari, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan listrik pada grower lamp. Membudidayakan tanaman hidroponik bisa memilih antara grower lamp atau cahaya matahari sebagai sumber pencahayaan. Semua pilihan yang ada harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan biaya yang dikeluarkan, jenis tanaman hidroponik, dan kebutuhannya akan cahaya dan juga ketersediaan tempat dan waktu yang dimiliki. Ya, terima kasih Mbak Anggita atas tambahannya. Mungkin diskusi bisa kita selesaikan pada siang hari ini, dan kesimpulan pada diskusi ini, dalam budidaya hidroponik terdapat berbagai rekayasa lingkungan mikro dan salah satunya adalah intensitas cahaya. Untuk pengukuran intensitas cahaya itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama luxmeter. Tanaman hidroponik juga membutuhkan cahaya matahari. Untuk tanaman hidroponik indoor, cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 8 sampai 10 jam per hari. Sementara untuk tanaman hidroponik outdoor, cahaya yang dibutuhkan juga berkisar antara 8 sampai 10 jam per hari. Bahkan sehingga sebagian besar tanaman dapat beradaptasi dengan intensitas cahaya full day atau 12 sampai 14 jam per hari. Pada budidaya hidroponik indoor, intensitas cahaya didapatkan dari grow lamp yang merupakan lampu pengganti cahaya matahari. Mungkin itu diskusi pada hari ini. Untuk kesalahan kendala teknis atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.